Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video kali ini, Al-Qisas akan menceritakan tentang tobatnya seorang waliullah pengembala babi. Sebelum ke pembahasan, marilah kita bangun channel ini dengan meng-subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk share ke berbagai grup agar kemanfaatannya tidak dirasakan oleh kita sendiri. Kisah ini diambil dari kitab Jawahirul Ma'ani yang disusun oleh Kiai Haji Jauhari Umar Pasuruan di Mankobah ke-42 pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah SAW bahwa telapak kaki beliau bakal menginjak pundak-pundak para waliullah. Sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Tuan Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali yang bernama Syekh Sonani. Ia berkata, "Saya juga cinta dan mahabbah kepada Tuan Syekh, tetapi untuk diinjakan kaki beliau ke pundakku nanti dulu dan rasanya itu tidak perlu." Ucapan Syekh Sonani itu terdengar oleh Tuan Syekh dan beliau berkata, "Telapak kakiku akan menginjak pundaknya wali pengembala babi." Tak beberapa lama, Syekh Sonani berangkat berziarah menuju kota Makkah, diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak. Demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Sonani berjalan melewati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas menganut agama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu adalah seorang perempuan yang beragama Nasrani yang menjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu ialah pandai menarik para pembeli karena wajahnya yang cantik tiada bandingan. Badannya yang mulus mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang pun lelaki yang tidak terpikat olehnya. Demikian pula Syekh Sonani melihat kecantikan perempuan itu. Ia terpesona sehingga luluh hatinya. Hilang rasa malu pada dirinya. Wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan tersebut. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Sonani mengembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar tidak terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh mengembala babi itu, malah ia merasa bangga dan gembira diperintahkan kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara menyolok Syekh Sonani gurunya itu telah mencemarkan dan menodai agama. Yang bertahan dan mahabbah pada gurunya itu tinggal dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecah musibah yang menimpa pada gurunya. Hasil perumusannya, mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata bertuah yang dikatakan Tuan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Sonani. "Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh," kata Syekh Fariduddin. "Kamu Syekh Mahmud tinggal di sini." Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota, ia lalu mencari pekerjaan di pondok Tuan Syekh. Saking mahabbahnya, murid-murid Tuan Syekh, semua pekerjaan sudah penuh. Hingga ada satu pekerjaan yang amat berat dan hina, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari, Tuan Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, yaitu menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran. Dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu dipenuhi dengan air hujan yang melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Tuan Syekh Fariduddin, Tuan Syekh merasa iba hatinya.
Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri, ternyata ia adalah murid Syekh Son'ani. Tuan Syekh bertanya lagi, "Kamu sebenarnya mau apa? Dan silahkan mau minta apa?" Dijawab oleh Syekh Fariduddin, "Kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya." Tuan Syekh berkata, "Kamu mendapatkan makom, yakni kedudukan yang amat tinggi, dan juga gurumu kuampuni." Kata Syekh Fariduddin, "Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku." Kata Tuan Syekh, "Memang benar, gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu." Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Son'ani sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu hati menjadi berubah, tertanam dan berkembang perasaan cinta dan rindu mahabbah pada Tuan Syekh. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Allah. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik yang beragama Nasrani itu, yakni kekasih Syekh Son'ani, ikut bersama Syekh Son'ani berziarah dengan keyakinan yang kuat akan masuk agama Islam dan berikrar di hadapan Tuhan. Demikian kisah taubatnya seorang wali pengembala babi. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.